cross as you wait for the crown. Tell the world of the treasure you found. Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh.
Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langgahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namamu. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, saudara. Kamu berikan tepuk tangan lebih lagi buat Allah, memberikan janji yang begitu indah, janji yang luar biasa. Tuhan, kami
everything that the Father says is yes and amen, Lord. In Jesus' name, ya dan amin Tuhan. Perlindungan-Mu ya Tuhan. Oh, anugerah-Mu yang ajaib melindungi kami, menyertai kami. Oh, ya Rabba ya Shanda, ya Rabba ya Shanda. Siapa yang berseru kepada nama-Mu Tuhan tidak akan dipermalukan. Oh, siapa yang memanggil nama Yesus, daripadanya datang keselamatan dari tempat yang maha tinggi. Our help comes from on high. Oh, ku melayangkan mataku Tuhan, tertuju padamu. Oh, tertuju padamu, dan hanya Engkau Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, hanya Kau yang kuharapkan, yang ku percaya. Oh, segenap hatiku memuji kebesaran-Mu, keagungan-Mu Tuhan. Oh, ya Rabba ya Shanda, kami berdoa biar keagungan-Mu memenuhi tempat ini ya Tuhan. Kemuliaan-Mu memulihkan hati kami. Oh, yang sakit Engkau sembuhkan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ya Rabba ya Shanda, yang butuh kekuatan Tuhan beri dengan bermurah hati, kekuatan yang berlimpah-limpah. Yang butuh hikmat Tuhan beri jalan keluar. Oh, there is wisdom in your presence. There is wisdom in your presence. Ya Rabba ya Shanda, ya Rabba ya Shanda, ya mari bolehkah sama-sama kita berbahasa roh saudara sebentar. Taruh perkataan-perkataan-Mu dalam bibir mulut hamba, dalam bibir mulut kami ya Tuhan, agar kami dapat memuji-muji Allah yang besar. Oh, agar kami melihat perbuatan-Mu yang heran dan ajaib terjadi. Let the power of the Holy Spirit come. Let the power of the Holy Spirit come and fill every one of us, Lord. Oh, Jesus, Jesus. Bolehkah berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Oh, sebelum duduk berikan tepuk tangan lebih lagi buat Dia. Oh, haleluya. Engkau ajaib dan besar. Nama-Mu dipuji dari generasi lepas generasi Tuhan, dari abad lepas abad tidak pernah Tuhan. Oh, Ralabatakara, Engkau tidak dipuji, Kau selalu dipuji, ditinggikan. Allah yang layak Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu berjumpa, encounter with the Holy Spirit, with the Son of God, with Father in this place, Lord. Apapun yang terjadi Tuhan, dalam hadirat-Mu kami menemukan kedamaian Tuhan. Apapun yang terjadi, dalam hadirat-Mu kasih-Mu menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari percaya sama-sama kita berkata, amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Haleluya, Dia baik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita ingat kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, darahnya yang tercurah bagi kita untuk penebusan dosa kita, untuk pengangkatan kita sebagai anak di hadapan Bapa, saudara. Gak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sungguh tak terukur. Oh,
kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang layak, sungguh layak. Mari bersama berkata, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan sekali lagi saudara, sungguh tak terukur dan tak terukur kasih-Mu Yesus. Ya Allah, Kau yang mampu menggantikan kami, sehingga kami beroleh kebebasan Tuhan. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Mari bersyukur sama-sama kita berkata, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Sungguh layak, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Semua yang bernafas, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Sungguh layak, Dia layak, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Seluruh hidup kami menceritakan kedahsyatan-Mu Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Engkau layak Tuhan. Cinta-Mu tak pernah berakhir bagi kami. Penyertaan-Mu tak berakhir, sungguh setia. Kau hadir di tengah kami yang berseru lagi nama-Mu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, saudara, kita sembah Yesus. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak Tuhan. Anak domba Allah yang mati bagi kami, mulia ditinggikan. Ada kuasa dalam darah-Mu, ada kuasa dalam salib-Mu ya Tuhan. Ya Rabbah ya Shalom. Kami bebas, kami dilepaskan Tuhan. Tidak ada lagi kutuk dan penghukuman, yang ada berkat dan anugerah-Mu yang besar. Ya Rabbah, biar kami rasakan kasih-Mu. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Come on, dengan segenap
segenap hati jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, layaklah Kau Yesus dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, katakan dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dialah penebus kita, Dialah pembebas kita, yang layak terima pujian. Katakan haleluya, haleluya. Praise the one who set me free. Haleluya. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus. My living hope. Come on, sambil angkat tangan kita berkata, haleluya, haleluya. Praise the one you set me free. Haleluya. Death has lost its grip on me. Mau di manakah saudara? Karena Kristus membebaskan kau. There's salvation in your name, Jesus Christ. Cepat saja katakan dengan iman berkata haleluya, haleluya. Praise the one who set me free. Haleluya. Yes Lord. Death has lost its grip. Kau datang sebagai Raja ya Tuhan. Broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ. You're my living. Kemudian segenap kita semua berkata haleluya. Praise the one. Oh, I'm praising the one. You have broken every chain. Kau ubah rantang kami menjadi tari-tarian, menjadi sorak-sorai ya Tuhan. My living hope. And hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ is my living hope. Panggil namanya, Jesus Christ, my living hope. Pengharapan kami, Jesus Christ, my living hope. You are the hope of glory for all creation, Lord. We are waiting on you, the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah, sorak-sorai. Hallelujah. Jesus. Haleluya. Yang bersuka cita pagi siang hari ini boleh lambaikan tangannya. Hallelujah. Boleh tanya kiri kanan Bapak Ibu, kamu bersuka cita enggak? Orang bersuka cita kelihatan dari mukanya. Kayak Novendi. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Yang mau bernyanyi, bersorak, memuji Tuhan, melompat menari buat Tuhan, bersorakan. Segala kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Apa yang kami lakukan saat ini hanya untuk Tuhan Yesus saja. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan Yesus. Kami mau bersorak bagi namamu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah. Mari
firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Isi hati Tuhan, biar kita lebih sungguh lagi membuka hati. Biar hati kita menjadi tanah yang gembur, yang siap untuk menerima taburan benih firman itu. Kerinduan kami untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Mengenal Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami masa yang sulit Tuhan. Mungkin kami sedang bergumul dengan sebuah tantangan yang ada. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, dalam lembah kekelaman kami melihat Engkau Tuhan. Dalam penderitaan kami mengalami Kristus Tuhan. Sebagai penyembuh kami, sebagai penebus kami, sebagai penyedia kami ya Tuhan. Biar Tuhan, lebih dari jawaban atas doa-doa kami. Mengenal-Mu Tuhan adalah jawaban yang paling kami inginkan Tuhan. Adalah yang paling kami rindukan, mengenal hati-Mu ya Tuhan. Know You by our heart. Know You by our heart Lord. To know You better day to day. Oh, from time to time Lord. Oh, ajar kami untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Mari saudara sama-sama kita nyatakan lagu ini bersama. Bila kulihat wajahku Dan lihat wajah, ku terkagum. bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidup ya Tuhan, Dan karya tangan segala kebaikan-Mu Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku,
Sama-sama katakan, ku ingin dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ini janji kami, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari semuanya angkat tanganmu, katakan sekali lagi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Dan ku ingin mengenalmu. Sabu sekirimu sarabasende lebih dalam dari. Let your glory manifest and display. Biar hadiratmu yang melawat setiap kami Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kamu angkat suaramu semuanya dengan kata-katamu sendiri. Sembadia setorulumundeshi langgaralaman sotorulumundi. Come on, dengan suaramu sendiri. Biar Tuhan hari ini mendengar ucapan syukurmu, kasihmu yang meluap dari dalam hatimu. Ingat kebaikan Tuhan selama 1 bulan, selama 1 minggu. Ingat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Di mana waktu saudara merasa sendirian, Dia beserta dengan saudara. Waktu sepertinya tidak ada jalan, Tuhan membuat di mana tidak ada jalan menjadi ada jalan. Waktu engkau merasa sendirian, kasih-Nya menopang saudara. Ingat bagaimana Tuhan menolong istri, suami, anak-anakmu. Di mana Tuhan menyediakan waktu engkau memerlukan. Dialah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, yang mencukupi setiap keperluanmu. Ingat betapa Dia Jehovah Rafa, yang selalu setia menyembuhkan. Waktu engkau sakit, Tuhan tidak membiarkan engkau tergeletak, tapi Dia mengangkat engkau dengan tangannya yang kuat. Come on, worship Him. Sananamoria ralamande, layaklah engkau. Terima glory, haleluya. Oh, tiada kata-kata yang dapat mengungkapkan betapa Engkau baik Tuhan. Haleluya. Shekorolomondi aralabasa taralamandia, urabakato lemeri andaralamandea, shikaralamandia. Haleluya, haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Let this love song rise to the throne of God. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. The singer yang paling kiri saya, what's his name? Namanya siapa? Singer yang paling terakhir. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. For the Spirit of the Lord is saying to you, my son. Saya melihat engkau ada di dalam masa di mana engkau seperti ngantri, and the frustration menunggu waktu.
Tuhan tergenapi dalam hidupmu, itu seringkali membawa rasa frustrasi. Tapi hari ini the Lord is saying to you, the time of waiting, waktu menanti, itu akan segera berakhir. Seperti pintu yang dibukakan oleh Tuhan. Saya melihat engkau sedang mengantri seperti biang lala, you know, there is a carousel. Seperti engkau diangkat, engkau mau lihat apa yang ada di sekitar kamu. And the Lord says bahwa this past few months has not been easy months. Dan saya melihat kamu seperti mau keluar dari antrian itu. But the Lord says don't be impatient. Tapi tetap sabar, sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya melihat ada clarity yang kau butuhkan in many different aspect of your life. I see in the aspect of your relationship, in the aspect of family, in the aspect of your work. But the Lord is saying even your ministry. Tapi Tuhan berkata wait patiently, sebab waktu menanti engkau itu akan segera berakhir. Dan waktunya engkau akan dibawa Tuhan untuk melihat. Lord says ada hal-hal yang terjadi dalam hidupmu. Engkau bertanya, Tuhan, kenapa track ini yang harus saya lewati dan alami? Dan Tuhan berkata bahwa what happened to you this past 4 years? 4 tahun ini mempersiapkan untuk satu gelanggang pertandingan yang baru. Tuhan berkata the year 2024 is going to be a year of many new beginnings for you. Saya melihat seperti seorang yang berlari, engkau mengambil posisi. Waktu pistol itu dibunyikan, door, you begin to run. Dan Tuhan berkata, get ready. Sebab engkau akan mendengar aba-aba itu. Dan saya melihat di tahun 2024, new responsibilities akan diberikan oleh Tuhan kepadamu. Ada hal-hal yang selama ini kau nantikan. Kau berkata, Tuhan, when is it my turn? Kapan waktunya? Di mana aku boleh mengerjakan apa yang menjadi beban, kerinduan. Seperti meluap-meluap dalam hatimu. Tapi engkau melihat sepertinya kenapa bukan engkau yang dipilih, bukan engkau yang ditetapkan. But God says I'm reserving you and I am keeping you for God's appointed time. Sebab waktu engkau mulai melangkah di luar dari timing Tuhan, maka apa yang kau lihat bukan the perfect will of God. Itu mungkin baik, tapi bukan yang sempurna. Dan Tuhan mau untuk kamu mendapatkan dan menerima apa yang sempurna. Tuhan berkata the year 2024 akan menjadi tahun di mana banyak perubahan akan terjadi. Ada hal-hal yang sempat kau lakukan, yang selama ini kau kerjakan, tidak akan kau kerjakan lagi. Tapi in the year 2024, God is about to make all things new for you in Jesus' mighty name. The Lord says to this church, saya melihat the name of this building, GBI House of Blessing. Tuhan berkata, umat Tuhan yang ada di tempat ini. 3 tahun, 3 years. 3 years of preparation. 3 tahun aku akan mempersiapkan engkau. Tuhan berkata bahwa in this place there will be dynamic discipleship. Saya melihat ada kelas-kelas pemuritan. Ada hal-hal yang dilakukan, memuridkan anak-anak Tuhan. Yang tua, yang dewasa, yang youth, the young adults, bahkan yang anak-anak. Tapi there is a central point for the young generation. The Lord says bahwa the young people in this church bukan hanya akan menjadi pengikut. The young people in this church bukan hanya jadi orang-orang yang meramaikan acara gereja. But God says, I will release disciples in this place. Dan Tuhan berkata bahwa this church you will have 300 strong disciples. 300 murid yang akan menggoncangkan bangsa Indonesia. 300 murid yang akan diutus. Saya melihat orang-orang yang diutus ke STT. Orang-orang yang akan belajar firman. There will be a doubling of your numbers. Sebab more full-timers akan dipanggil oleh Tuhan. Young people yang mendapatkan mandat dari surga, zealous for their generation. Dan dia berkata, mereka berkata, give me my generation, oh God. Give me my generation. Seperti John Knox di Scotland yang berkata, Tuhan, give me Scotland or I die. And Tuhan berkata, from this place I will release sons and daughters with burning passion and desire for this nation Indonesia. Dan Tuhan berkata the year 2027 is going to be the year for this church. You're going to embark on a new beginning. Saya melihat tempat ini penuh. Not only for discipleship but prophetic discipleship. Di tempat ini anak-anak muda akan dilatih mendengar suara Tuhan. Mereka dapat bernubuat. Mereka berkata-kata dengan hikmat dan pengetahuan. And the Lord showed me bahwa di tempat ini there will be like a storehouse. Sebab in the time of great trouble I will bless this house. Seperti Tuhan memberkati Lumbung Yusuf. Demikian pula saya melihat the diakona ministry of this church, it is going to expand. And God is going to give you favor. Dan Tuhan berkata ada yayasan-yayasan. Ada yayasan-yayasan yang dulu sempat bergerak, yang dulu sempat berjalan, yang dulu sempat berputar. Tapi mereka tidak bergerak, berputar dan berjalan lagi. And the Lord says, I will revive some of those.
Dan Tuhan berkata bahwa in this place orang akan tahu di rumah ini ada pengharapan, di rumah ini ada berkat Tuhan, di rumah ini ada penyediaan Tuhan, di rumah ini mereka bisa dan dapat menemukan kasih Tuhan, dan kasih Tuhan yang mereka terima in the spirit realm akan menjadi nyata di alam jasmani. Solomon Shirikataha Lengre tu kushikatani moroto kuroto syaralamande lengre tu shikata. Terima kasih Tuhan. I see the woman of this church will be reactivated. Saya melihat, the Lord showed me around 20 years ago, there was a mighty move di antara wanita-wanita, the ladies, yang ada di GBI Puri Indah. And the Lord is saying that a new wind is going to blow in the women's ministry. Dan wanita-wanita bijak, wanita-wanita yang dapat berperang dan berdoa, wanita-wanita yang dapat untuk menghadirkan surga, to establish the will of God, akan lahir dari wadah ini. So kami berdoa, Lord, let the woman arising take place in this church in the mighty name of Jesus. Come on, semuanya angkat tanganmu dan begin to worship the Lord. Sembah dia. Dia layak untuk terima glory. Apa yang Tuhan sediakan buat gerejamu, itu bagian dari hidupmu. Kalau engkau berjemaat, engkau begereja di tempat ini, engkau bukan hanya menghadiri ibadah, tapi apa yang Tuhan mau lepaskan di atas rumah ini, apa yang Tuhan mau kerjakan di atas rumah ini jadi bagian milik saudara. Transformasi perubahan terjadi di keluargamu, di keuanganmu. So Father, let there be a new wave of the move of the Holy Spirit. Di GBI House of Blessing, di GBI Puri Indah, move Holy Spirit. Aku berdoa hari ini tanah yang gersang, tanah yang kering akan dibasahi. Be watered in the mighty name of Jesus. Seperti tanaman, seperti garden, seperti kebun yang diairi dengan baik. Yesaya 58 berkata demikian. Aku berdoa tidak ada satu orang pun di wadah ini di GBI Puri Indah yang kering Tuhan. Tapi kami dibasahi oleh kebaikan Tuhan. Kami dibasahi oleh hadirat Tuhan. Kami dibasahi oleh pengurapan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kalau engkau datang ke tempat ini hari ini, ada sesuatu yang kering dalam hidupmu. Kalau ada sesuatu yang kering dalam kehidupan rohanimu, engkau pulang, recharge, refresh di dalam nama Yesus. Mulai percaya, mujizat dapat terjadi dalam hidupmu. Aku berdoa, engkau berkata, in your presence Tuhan there is fullness of joy. Di dalam hadiratmu ada sukacita. Kenapa kami dapat bersukacita? Sebab di dalam hadiratmu kami menerima terobosan dan jawaban doa kami. Di dalam hadiratmu keluarga kami yang sakit engkau jamah dan engkau sembuhkan. In the mighty name of Jesus, there will be a testimony in this church. Someone who's going through cancer will be supernaturally healed in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kesaksian-kesaksian akan kebesaran Tuhan itu dilepaskan dari wadah ini. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan kau sudah, sedang, dan akan terus kerjakan. Hari ini di dalam hadiratmu kami mau dengar firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang menangkap Tuhan. Pikiran yang dapat memahami dan mengerti apa yang firman-Mu katakan. Buat mata rohani kami melihat dan telinga rohani kami mendengar apa yang Roh Kudus sedang mau sampaikan kepada kami. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ, who was and is to come. Terpuji namamu Tuhan. Tidak ada yang lain yang layak menerima glory selain Engkau yang duduk di tahta yang maha tinggi. Kami mengasihi, mencintai Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan. Come on, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum saudara duduk, lihat kiri kananmu, katakan kamu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Di hari Minggu yang luar biasa ini saya bersyukur. And saya memberikan my greatest love, honor kepada Pastor Samuel dan juga Pastor Dio, seluruh jajaran kepemimpinan GBI Puri Indah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semua berlimpah-limpah. Saya bersyukur boleh ada di tengah-tengah saudara. Saudara siap dengar firman Tuhan? Mari buka sama-sama dengan saya. Pertama kita mau buka sama-sama dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-33 dan selanjutnya. This morning saya mau sampaikan apa yang Tuhan taruh di saya, dan after that ada beberapa hal yang saya mau tinggalkan dengan saudara, dan saya berdoa biar firman Tuhan memberkati saudara. Mohon maaf saya lihat banyak dari saudara tidak bawa Alkitab. Saya menghimbau dengan penuh rendah hati, tolong bawa Alkitab. Engkau datang ke rumah Tuhan bukan nonton konser. Engkau datang ke rumah Tuhan bukan untuk dilayani, tapi engkau datang melayani. Konsep gereja saat ini berubah karena Anda bukan ketemu presiden, Anda ketemu raja segala raja. Anda tidak datang bertemu dengan raja segala raja tanpa persiapan. Dan ini yang saya kemana-mana saya akan terus tanamkan ke anak-anak muda.
Karena saya tidak pernah lihat anak-anak muda ke sekolah tanpa bawa Alkitab. Saya tidak pernah melihat orang tua mengizinkan anaknya sekolah tanpa bawa tas. Tapi orang tua mengizinkan anaknya ke gereja tanpa membawa Alkitab. But yet kita bilang kita paling menghargai Tuhan. Munafik, omong kosong. Kalau saudara dan saya tidak berubah, mengerti kenapa kita disebut orang percaya, maka kita jadi orang yang ngemis terus. Gak pernah bisa mengalami waktu Tuhan berkata, sebelum kamu minta, aku menyediakannya bagi engkau. Karena kita gak pernah ngerti, who are we in Jesus Christ. Saudara sakit yang Anda cari pertama kali dokter. Kalau gak dokter, mentok pendeta. Tapi Anda gak tahu bagaimana how to pray for the sick, and the sick will be healed. Akhirnya yang Tuhan temukan di gereja adalah bayi-bayi rohani. Yang tahu hanya mengerang dan menangis. Tapi kita gak tahu dengar suara Tuhan. Kita gak tahu isi hati Tuhan. Tapi kita berkata, I am yours and you are mine. Munafik dan omong kosong. Perjalanan iman bukan perjalanan sengsara, perjalanan kemenangan. Kalau saudara mau berjalan di dalam perjalanan kemenangan, then the church has to grow up. Karena keadaan dunia akan semakin buruk, keadaan dunia tidak semakin baik. Bagaimana saudara dan saya bisa survive? Kita datang hari Minggu, kita expect 30 menit khotbah mengenyangkan kita. 30 menit Anda dengar khotbah, gak pernah buka Alkitab sendiri, gak pernah mempelajari firman, Anda tidak akan pernah bertumbuh. Banyak orang Kristen datang ke gereja, engkau menghadiri gereja, engkau bisa angkat tangan, mending angkat tangan. Nyanyi banyak gak angkat tangan kok. Anda pikir kasih persembahan terus pulang, Tuhan berkenan? No! Tuhan gak berkenan. Tuhan yang saudara dan saya sembah di dalam nama Yesus begitu seriusnya dengan hidup saudara. Dia gak lenggang kangkung di atas tata. Dia turun, rela, mati buat saudara dan saya. Your God, Tuhan saudara melakukan itu. Saudara dan saya tidak diminta oleh Tuhan mati. Saudara dan saya tidak diminta oleh Tuhan lenggang kangkung. Dia gak minta kita naik kayu salib. Yang dia minta adalah follow after me. Saudara bisa ke gereja tapi belum tentu engkau ngikut Tuhan loh. Bagaimana Tuhan bisa katakan sama saudara tinggalkan segala sesuatunya. Kalau saudara baca Injil. Sedangkan yet dengan keadaan nyaman and comfort. We don't understand konsep memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya lahir baru umur 12 saudara. Dari keluarga Kristen. Mama saya bawa saya ke sekolah minggu setiap hari. Minggu. Tapi keluarga saya berantakan. Sampai satu hari 28 Agustus 2003 saya mengalami perjumpaan face to face dengan Tuhan. It changed, it rocked my world, changed my life. Dan saya berkata saya tahu Kristus, but who are you yang bisa touch saya kayak begini? Dan di situ perjalanan iman saya mulai. I began to seek after God. Mungkin saudara berkata, well pastor that's you. Karena Anda dipanggil pendeta. The problem is saudara, kalau engkau menerima Yesus sebagai Tuhan, katakan sama-sama dengan saya Tuhan. Berarti dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, Anda berarti hamba. Sekarang orang bilang hamba Tuhan itu cuma pendeta. Kalau pendeta hamba Tuhan, Anda hambanya siapa? Tersinggung gak kalau saya bilang Anda hambanya setan kok begitu? Tersinggung. Mau pendeta atau bukan pendeta, mau gembala atau bukan gembala, setiap orang percaya kepada Yesus Kristus adalah hamba Tuhan. Yang layak dilayani, siapa? Bukan saudara, dia. Not you. Tapi kita gak terbiasa dengan itu. Yang paling parah sekarang kata-kata yang saya dengar in my spirit now, udahlah pastor jangan fanatik-fanatik. Tuhan saking fanatiknya untuk saudara, He died on the cross for your sins. Kalau saudara gak mau fanatik, then you let go of your salvation in Jesus Christ. Karena terlalu mahal darah yang dicurahkan di atas kayu salib. Kalau bukan karena darah itu saudara dan saya tidak ada hari ini. Kalau saudara sampai saudara dan saya mati, tidak ada satupun jawaban doa yang saudara dan saya terima. Kita gak bisa komplain loh saudara. Berani komplain sama Tuhan. Kita udah terima the greatest miracle. Berkat yang paling wow, keselamatan dari neraka kekal. Tuhan gak utang sama saudara dan saya. Dia gak utang pemulihan keluarga. Dia gak utang berkat ekonomi. Enggak, dia udah kasih segala-galanya. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus bukan Tuhan yang kejam. Dia rindu memberkati saudara lebih dari apa yang saudara bisa pikirkan dan bayangkan. Yang mau dan mengerti katakan amin. Tapi harus ngidupin prinsip firman.
Kalau Anda hidupi prinsip firman, gak usah ngemis-ngemis, berkatnya ngikutin saudara. Mazmur 23 ayat yang kelima, Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku. There is a blessing that follows you. Anda baca Mazmur 133, Alkitab berkata, di sanalah Allah memerintahkan berkat-berkatnya. Ada yang namanya berkat yang diperintah oleh Tuhan. Kalau saudara mau berjalan di dalam the commanded blessing of God, berkat yang mengikuti saudara harus ngerti, dipimpin, dituntun sama Sang Gembala Agung. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Semua kunci keberhasilan orang percaya ada di dalam firman. Kalau saudara gak pernah baca firman, engkau gak pernah pelajari firman, dan kita dengar khotbah setiap hari Minggu, khotbah tidak bisa menambahkan satu hal apapun kecuali suplemen. Tuhan kirim anak-anaknya yang bisa mengajar, gembala-gembala yang memberikan kepada saudara asupan makanan. Itu membantu saudara untuk nangkep apa yang Tuhan sedang katakan secara global. Tapi setiap orang percaya bertanggung jawab untuk memiliki hubungan pribadi dengan firman. Karena setiap kali saudara membaca, merenungkan, memperkatakan dan menjalani firman, Anda sedang menjalin hubungan dengan sang firman itu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Bukan khotbah, Markus pasal yang keempat. Ayat yang ke-33, watch this. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Watch this. Tuhan saking sayangnya sama orang-orang yang dia layani, Tuhan bicara dengan orang banyak dengan banyak perumpamaan. Ayat 34. Dan kita berkata, dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, garis bawahi kata-kata murid, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Saudara bisa datang ke gereja, tapi ada dua kategori orang. Yang satu, orang banyak, pengikut yang suka dengar apa yang Yesus katakan. Atau kategori kedua, saudara menjadi murid. Kalau saudara dan saya tidak pernah beranjak jadi sekedar orang percaya menjadi murid, maka saudara hanya menerima yang diterima oleh orang banyak. Tapi kalau saudara mau heart to heart dengan Tuhan, Anda bisa mengetahui apa yang firman sedang katakan tentang hidupmu sendiri. Mungkin saudara gak bisa dengar untuk orang lain, tapi at least saudara harus dengar apa yang Tuhan mau lakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun di dalam kehidupan saudara, at least untuk keluargamu. COVID membuktikan bahwa kedewasaan diminta oleh Tuhan dalam gerejanya. Berapa banyak dari kepala rumah tangga suami yang tahu bagaimana berdoa untuk istri dan anak-anak yang numpangin tangan. Banyak yang ngerjain kok. Terus gak bisa ke gereja. Apa yang terjadi? Kerohaniannya mati, kering. Dan kita tertipu hanya karena kita nonton online sampai mata kita udah mau keluar semuanya dari soketnya. Kita merasa saya udah dengar firman Tuhan berkenan. Kagak. Anda bisa dengar khotbah setiap hari Minggu, tidak terjadi perubahan dalam hidupmu. Firman beroperasi dalam hidup seseorang, pasti terjadi perubahan. Perubahannya gak cuma ngomong perubahan karakter, ekonomimu juga berubah. Saya mau kasih berita baik sama saudara hari ini, bahwa di dalam kerajaan sorga kunci kemenangannya itu sudah diberikan. Pemulihan itu sudah diberikan. Tinggal dihidupin. Yesus gak perlu naik ke kayu salib lagi kok. Selesai. Tapi banyak orang berkata, oh anugerahmu cukup, berarti saya bisa ngerjain apa aja. Nggak kayak begitu. Karena orang yang menerima kasih karunia dan anugerah tidak akan mempermainkan dan menganggap sepele dan remeh kasih karunia Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kepada murid dikasih tahu hal-hal yang dalam. Murid bisa journey dengan Tuhan, orang banyak nggak bisa. Dan saya percaya yang Tuhan singkapkan buat GBI House of Blessing, bahwa gereja ini akan dibawa kepada pemuritan. Karena Tuhan punya destiny untuk wadah ini, untuk melahirkan orang-orang yang mengerti identitasnya di dalam Tuhan dan siap diutus untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang mau ambil bagian sama-sama katakan amin. Murid-murid terima sesuatu yang gak diterima orang banyak. Tuhan gak ngomong pakai perumpamaan. Dia ngomong heart to heart, face to face. Next ke ayat 35, watch this. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang.
Setiap kali firman masuk dalam hidup saudara. Kalau engkau jadi murid Tuhan gak pernah statis. Murid Tuhan gak pernah berdiri di tempat. Murid Tuhan gak pernah cuma ya begitu aja. Suruh pelayanan gak mau. Saudara bisa baca Alkitab, tidak ada yang namanya kata jemaat. Kalau engkau masuk ke sebuah gereja dan engkau dibawa oleh Tuhan kepada sebuah pengembalaan, engkau terima sesuatu dari gembala yang menuntun memimpin saudara, engkau tergabung di dalam sebuah gereja lokal, nggak ada di Alkitab saya pernah baca orang yang cuma duduk dengerin khotbah selesai 1,5 jam pulang, nggak ada. Kalau saudara datang di sebuah rumah Tuhan, saudara dipanggil melayani kehendak Tuhan di rumah tersebut. Karena pemuritan di dalam Kristus bukan konsumen. Saya bisa terima apa? Programnya apa? Anak saya diapain? Sunday school-nya seperti apa? Praise and worship-nya suaranya atau enggak? Gedungnya nyaman atau tidak? Enggak begitu saudara. Kalau saudara merasa Anda datang ke gereja untuk hidup saudara bisa diperlengkapi dan menjadi complete, wrong. Saudara datang ke rumah Tuhan untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Waktu saudara belajar berbagi, Anda belajar mengasihi, Anda belajar untuk memberi, Anda belajar mempentingkan keperluan orang lain tanpa engkau minta, tanpa engkau kejar, yang jadi keperluanmu, yang jadi kerinduanmu dipenuhi langsung oleh siapa saudara? Tuhan. Makanya ada ayatnya, give and it shall be given unto you. Beri maka kamu akan diberi. Perhatikan loh. Bukan beri maka kamu akan menerima. Beri maka kamu akan diberi. Waktu saudara terima sesuatu dari Tuhan, saudara gak cuma terima sesuatu dari Tuhan. Waktu Anda menerima sesuatu dari Tuhan, Anda dimampukan melakukan apa yang Tuhan lakukan. My goodness, terima gak sih pewahyuannya di situ? Bukan beri maka kamu akan menerima. Beri maka kamu akan diberi. Yang jadi konsepnya Tuhan, kalau kamu tahu cara memberi, apa yang ada padaku, aku kasih ke kamu, kamu bisa lakukan apa yang aku lakukan. Mantap. Berinya bukan cuma duit, waktu, energi, tenaga, komitmen. Itu semua paket dari orang-orang yang mau menjadi seorang murid. Kepada murid-murid yang terima lebih dari orang banyak, Tuhan sekarang bilang, ayo kita nyebrang. Berapa banyak orang waktu mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, di situ Anda berkata, kenapa prosesnya berat sekali Tuhan? Kenapa saudara sedang dibawa oleh Tuhan menyeberang? Karena di seberang sana ada terobosan yang menanti. Karena di seberang sana ada panggilan ilahi dalam hidup saudara. Yang kita bangun apa saudara? 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun kita hidup. Yang kita bangun apa saudara? Yang kita bangun apakah supaya anak saya masuk ke sekolah Ivy League, supaya bisa sekolah di Amerika. Hey, sekarang anak-anak yang sekolah di Amerika, otaknya rusak semua. Kita lebih peduli anak saya sekolahnya dari sekolah apa, supaya ada pamor dikit dong buat keluarga. Tapi kerohanian anak kita gak pernah diperhatikan. Pas kena drugs, kena alkohol, kena judi, hamil di luar nikah, baru kita jerat-jerit sama Tuhan. Tuhan tolong pulihkan anak saya. Terlambat. But yet, yang orang percaya sekarang kejar itu loh. Lebih penting anaknya jadi seseorang 20, 30, 40, 50 tahun. Tapi kekekalan generasi muda tidak pernah kita perhatikan. Our God is a serious God. Tapi dia sedang memanggil saudara bertolak sama aku ke seberang. Karena waktu saudara dan saya menghidupi rencana Tuhan. Rencana Tuhan buat saudara dan saya bukan hanya memberkati saudara selama 20, 30, 40 tahun ke depan. Tapi kekekalan. He wants to bless you for eternity. Apa yang dunia ini bisa katakan, apa yang dunia ini bisa berikan, apa yang dunia ini bisa tawarkan, tidak pernah bisa dibandingkan dengan yang saudara dan saya miliki. Di mana? Di dalam Tuhan. Tapi dia janji, selama kamu hidup, tanggung jawab penyediaan bukan bisnismu, bukan kerjaanmu, bukan bosmu, tapi aku. Kalau itu mentalitas kita berubah, pengharapan kita bukan di dalam keadaan situasi dan kondisi. The moment bisnisnya anjlok, malas ke gereja. Bisnisnya berhasil juga tetap malas ke gereja kok. Lebih malas kenapa? Sorry pastor, hari Minggu saya harus tender.
Itu menunjukkan apa sih? Hati saudara dan saya, hati manusia yang sebetulnya pada hakikatnya bejat. Kalau kita ngerti, He is my provider, Dia Jehovah Jireh, Dia penyembuhku. Keadaan, situasi, kondisi bisa terjadi seperti apa? Your faith, attitude, cara pandang, ucapanmu tidak bergeser. Saya bisa buktikan sama saudara, kalau keadaan itu bukan kunci segala-galanya. Waktu Daud dikejar-kejar sama Saul, saudara tolong pikir dengan logika. Yang raja Daud atau Saul? Saul. Yang punya duit Daud atau Saul? Saul. Yang punya tahta Daud atau Saul? Saul. Yang punya kekuasaan dan tentara Saul atau Daud? Saul. Kenapa Saul yang raja stres gak bisa tidur pengen bunuh orang. Daud yang gak punya apa-apa, gak punya tahta, gak punya tentara. Dia bisa santai dan at peace di hadapan Tuhan. Dan orang berkata, tunggu Tuhan kasih saya terobosan. Saya janji deh kalau saya dikasih berkat segini aja, saya pasti melayani Tuhan. Bohong. Saya waktu baca firman itu di 1 Samuel 24, saya bilang ini kenapa kebalik ya? Yang raja Saul, yang punya tahta Saul, yang punya kekuasaan Saul, kenapa dia yang gak bisa tidur, dia yang stres, dia yang pengen bunuh orang dan gak merasa puas. Daud buronan, gak punya duit, gak punya tahta, keluarga dikejar-kejar, terima tekanan kiri kanan, but yet bisa hidup di dalam sukacita. Di situ membuktikan bahwa sukacita dan damai sejahtera orang percaya tidak dibuktikan atau diperuntukkan datangnya dari keadaan dan situasi. Tapi karena mengerti siapa saudara dan saya di dalam Tuhan dan siapa Tuhan di dalam saudara. Ayat yang ke-36. Ini menarik nih. Yesus bilang, aku udah kasih kamu rahasia kerajaan sorga. Yuk nyebrang. Greater things. Ada hal yang lebih dahsyat. Ada hal yang lebih luar biasa yang Tuhan mau sediakan buat murid-muridnya. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus. Beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ternyata yang kena badai gak cuma perahunya murid-murid. Ternyata banyak perahu yang juga ikut nyebrang. Ini murid, Tuhan udahlah perahu kita aja. Udah jangan yang di lain Tuhan, sama kita aja. You invite Jesus in your life. Anda undang Yesus duduk di perahumu. Banyak orang the moment you say, I want to go closer to Jesus. Kenapa masalah? Ya pasti. Karena Yesus ada di perahu bukan berarti kamu gak akan melewati topan dan badai. Jalan sama Yesus bukan berarti kamu diluputkan. Itu perahunya murid-murid sama perahu yang lain juga sama-sama kena badai. Ayat yang ke-37. Watch this. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38. This is interesting. Dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur. Saudara kalau Yesus yang tidur it's okay. Jangan sampai saudara yang tidur. Kalau murid-murid tahu apa yang dikatakan Mazmur 121. Alkitab berkata bahwa Allah penjaga Israel tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap. Tapi seringkali kita lupa waktu lagi ngadepin masalah. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom. Lupa semuanya. Dan kita merasa mana Tuhan, mana Tuhan. Watch this. Waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kabarnya, Guru, engkau gak peduli ya kalau kita binasa. Ini nih, orang yang dikuasai oleh ketakutan akan membuat orang itu menjadi tersinggung dengan Tuhan. Dunia mengalami ketakutan, COVID. Emang orang percaya gak ngalamin ketakutan? Ngalamin. Dunia ngalamin krisis ekonomi. Emang saudara dan saya luput dari krisis ekonomi? Kagak, ngelewatin. Seharusnya yang berbeda adalah Yesus di perahu saudara. Yesus gak ada di perahu orang lain. Tapi COVID membuktikan yang ada Yesus dan yang gak ada Yesus sama. Jerat-jerit juga.
takut juga, imannya kandas juga. Saudara, saya kasih saya nonton di Reels, orang-orang memprediksikan akan ada pandemi yang lebih parah dari COVID. Jika itu terjadi, saudara dan saya menghadapinya sama seperti 2020 atau berubah. Terus kita mau nyimpen stok makanan di rumah, mau nyimpen investasi. Semua yang dari dunia ini bisa dimakan sama ngengat dan karat. Anda baca ayat itu baik-baik, Tuhan gak pernah punya problem sama harta. Dia ngasih tahu sama orang-orang, masalahnya bukan hartanya, di mana kamu simpen harta itu. Bukan hartanya yang jadi problem buat Tuhan, lokasinya. Saudara diberkati, no problem. Saudara punya hal yang luar biasa, no problem, malah bagus. Kalau saudara gak diberkati, bagaimana Tuhan bisa diberkati? Kalau saudara orang percaya dan saya tidak berjalan di atas rata-rata, bagaimana kita bisa bersaksi kepada dunia ini? Yesus Tuhan yang tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Gimana? Yesus gak pernah punya problem dengan berkat saudara. Dia gak pernah punya problem mau angkat saudara. Because he is the God of increase. Tapi yang jadi masalah buat Tuhan adalah kalau hati kita di tempat yang salah, maka berkat sekalipun bisa menjadi kutuk dalam hidup saudara dan saya. Saya kasih contoh. 10 tulah terjadi di Israel. Di tanah Mesir. 10 tulah terjadi di tanah Mesir. Kenapa orang Yahudi gak ada yang kena? Sebab mereka tinggal di tanah yang namanya Goshen. Tanah Goshen bicara tentang apa? Berkat Tuhan, penyediaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tapi waktunya orang Israel harus keluar dari Mesir. Bisa gak mereka tetap ada di Goshen? Gak bisa. Kalau mereka tetap tinggal di Goshen. Dan orang Israel sepanjang 40 tahun bilang, Musa ngapain sih lu? Goshen udah enak. Sekarang ngikut Allah orang Ibrani, ngikut Jehovah. Kayak begini. Para orang Israel gak tahu. Tanah di mana Tuhan membawa mereka adalah tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Tahukah engkau di dalam Kristus Yesus kalau engkau trust cara Tuhan bekerja. Engkau trust arah kemana Tuhan memimpin engkau. Rencana rancangan Tuhan ke depan buat hidupmu jauh lebih dahsyat, lebih baik, lebih luar biasa. Dari apa yang bisa saudara bayangkan. Tapi kalau orang Israel tetap mau tinggalnya di Goshen. Yang tadinya berkat Tuhan jadi kutuk membunuh saudara. Saudara terima jawaban doa 10 tahun yang lalu, praise God. Ada terima jawaban doa 5 tahun yang lalu, praise God. Tapi firman berkata setiap hari ada berkat yang baru menanti saudara. Jangan sampai kita berhalakan berkat. Berkat bisa diberhalakan saudara. Pertolongan Tuhan bisa diberhalakan saudara. Kalau Anda lebih melihat kepada berkatnya dan bukan kepada tuntunan Tuhan. Makanya jalan dengan iman itu berjalan dengan segala resiko. Tapi engkau mengikuti kemana Tuhan memimpin engkau. Karena engkau tahu kemana Tuhan sedang membawa engkau bertolak ke seberang. Ada hal yang dahsyat dan luar biasa. Yesus tertidur. Muridnya takut karena ketakutan menguasai mereka. Udah dengar firman lu. Udah jadi murid lu. Dikasih tahu hal-hal yang bukan perumpamaan. Blak-blakan Yesus ngomong. But yet ketakutan yang merenggut murid-murid. Membuat mereka tersinggung dengan Yesus yang sedang tertidur. Gak asing hari-hari ini saudara, berapa banyak yang sering kali kita dengar adalah orang berkata, aku kecewa dengan Tuhan. Gak usah ngaku di sini. Mungkin ada beberapa dari saudara berkata, aku kecewa dengan Tuhan. Hari ini saya mau lepaskan saudara di dalam nama Yesus. Siapakah saudara dan saya berani dan berhak kecewa dengan Tuhan? Banyak orang Kristen kok kesaksian, aku kecewa dengan Tuhan. Who in the world are you bisa kecewa sama Tuhan? Berani? Kekecewaan kita dengan Tuhan bukan salahnya Tuhan. Tapi karena kita yang direnggut sama ketakutan. Dan kita gak kenal siapa yang ada di dalam perahu. Kalau saudara dan saya kenali siapa yang ada di dalam perahu. Apa yang Yesus lakukan? Dia bangun dan dia berkata, kamu little faith. Dia berkata kepada angin yang ribut, be still. Diam seketika. Untuk Tuhan menjawab doa saudara dan saya terlalu mudah. Tapi yang jadi target Tuhan bukan menjawab doa saudara dan saya. Yang jadi target Tuhan adalah supaya saudara dan saya mengenal siapa Dia.
Yang mengerti katakan amin. Dengan cepat saudara, buka sama-sama dengan saya. Lukas pasal yang ke-10. Saya mau kasih lihat sama saudara, Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang ke-38 sampai 42. Saudara belajar sesuatu gak pada hari ini? I'm prophesying in the name of Jesus bahwa GBI Puri Indah sedang dibawa oleh Tuhan untuk bertolak ke seberang. Tapi pastikan engkau adalah murid. Kalau engkau murid, engkau mau diajar. Kalau engkau murid, engkau komitmen. Saya mau katakan dengan lugas, ibadah 1 kali 1 minggu tidak cukup. Sebab engkau datang bukan untuk menerima, engkau datang untuk memberi. Kapan engkau memberi? Waktu engkau belajar melayani rumah Tuhan. Engkau belajar melayani satu sama lainnya. Engkau belajar mendoakan orang lain. Terakhir saudara doa untuk kesembuhan saudara kapan? Mungkin tadi pagi. Saudara berdoa untuk kemakmuran anakmu kapan? Mungkin tadi pagi. Kapan terakhir saudara mendoakan orang lain dan menumpangkan tangan dan berkata sembuh di dalam nama Yesus? Sedangkan saudara dan saya dipanggil untuk itu. Yang jadi kebutuhanmu, kepentinganmu, tanggung jawabnya Tuhan. Selama kepentingan dan kebutuhanmu menjadi tanggung jawabmu sendiri, engkau tidak akan pernah lihat Tuhan yang turun tangan. Waktu engkau peduli akan orang lain, makanya perintah agung simple. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, kekuatan, hati, akal budimu. Dan kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalau saudara dan saya tidak mengasihi Tuhan, memprioritaskan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan dan orang lain, maka tanggung jawab tentang dirimu, mengenai dirimu masih di tanganmu, bukan tanggung jawabnya Tuhan. Waktu engkau lepaskan tanggung jawab untuk dirimu sendiri dan belajar mementingkan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan dan kepentingan orang lain, maka tanggung jawab untuk keperluanmu jadi miliknya Tuhan. Gak usah ngemis, gak usah minta, He bless you. Dan saya alami saudara, sampai saya dipanggil full time oleh Tuhan di tahun 2018, tidak ada satu pekerjaan pun yang saya pernah minta. Orang bisa telepon saya, dari mana dapat nomor saya juga gak tahu. But God provides. If you want to walk in the supernatural blessing of God, hari ini tuker kepemilikan hidupmu. Jangan kamu miliki lagi, kasih sama Tuhan. Dan sekarang pentingkan kehendak Tuhan, isi hati Tuhan, dan apa yang Tuhan mau untuk orang-orang di sekitarmu. Watch this. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ini tiba-tiba waktu saya lagi dibawa sama Pastor Dio ke kantor beliau, Tuhan sampaikan tentang ayat ini dan saya mau ngomong sama orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Kalau Anda baca cerita tentang Marta dan Maria, seringkali yang jadi fokus adalah Maria memilih bagian yang terbaik. Betul. Tapi apakah Tuhan pernah punya problem dengan orang yang melayani? Tidak pernah. Ternyata waktu Yesus datang ke Betania, yang bawa Yesus masuk ke rumah mereka bukan Maria, tapi siapa namanya? Marta ini orangnya nyerocos. Suka jamu, suka melayani. Diperlukan gak sama Tuhan? Perlu. Marta dan Maria ini double combo, kombonya bagus. Perhatikan ayat ini, yang menerima Yesus bukan Maria, tapi siapa? Marta. Kenapa Yesus punya sahabat di Betania, Maria, Marta dan Lazarus? Ayat ini menyatakan kepada saya bahwa Marta yang gigih, dia layani, dia bilang Yesus udah deh lu jangan masuk ke kota yang lain, sini. Orang yang suka melayani, orang yang peduli sama orang lain, orang yang aktif melayani Tuhan, you attract the presence of God. Yesus masuk, ini problemnya nih, ini problemnya. Ayat yang berikutnya. 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria baru diintroduce. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Oleh karena Marta, Yesus masuk ke rumah mereka. Kalau saudara mau supaya hadirat Tuhan masuk di keluargamu, saudara mau hadirat Tuhan masuk di dalam komunitasmu, di dalam kehidupan anak-anakmu, saya mau encourage saudara belajar melayani Tuhan.
Belajar keluar dari zona nyaman. Karena hati yang melayani, hati yang memberi, menarik Tuhan untuk masuk ke rumah itu. Baru kenalan sama yang namanya Maria. Nah Maria itu terus duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40, di sini kesalahan Marta dimulai. Orang sibuk gak salah. Ada Alkitab di kitab Amsal. Ayat yang berkata kalau kamu males, kamu gak makan. Makanya kalau orang di dunia gak usah kenal Yesus. Asal rajin, tekun, pasti jadi. Karena itu bukan prinsip dunia, itu udah prinsip firman. Dunia ini diatur sama prinsip yang udah Tuhan set. Mau berhasil, kerja keras, pasti jadi. Makanya tolong jangan disamakan. Berarti kalau saya dengan Tuhan, saya akan lebih wow. Nggak kayak begitu. Lu mau kaya, kerja keras. Lakukan yang benar, kaya. Berkat Tuhan bukan masalah kaya atau nggak kaya. Tolong berkat Tuhan yang spiritual jangan dijadikan percetek dong saudara. When God bless you, bukan cuma ngomong kaya atau miskin. Tapi it speaks of His purpose. Hadiratnya, kemuliaannya, tujuannya. Itu yang membuat saudara dan saya di atas rata-rata. Yang mengerti katakan amin. Marta yang bekerja langsung mendekati Yesus dan bekerja. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku. Kapan Marta mulai ngalamin kejatuhannya? Waktu karena kesibukannya dia salahin orang lain. Dan dia blame orang lain. Seseorang bisa sibuk melayani Tuhan. Tapi waktu kamu kecewa kamu gak dapat pujian. Waktu kamu kecewa kenapa pemimpin kamu gak lihat kamu. Waktu kamu kecewa kamu gak dapat starlightnya. Di situ kamu berhenti. Sebab jangan-jangan pelayananmu yang tadinya baik sudah merancu kepada ini. Kalau engkau mau melayani tanpa komplain. The moment kau merasa, kok gak ada yang perhatiin, kok gak ada yang bilang good job, kok gak ada yang bilang bagus. Di situ kehancuran saudara dan saya dimulai. Yesus gak pernah punya masalah dengan Marta yang bekerja keras. Tapi Yesus berkata, kamu lakukan yang baik Marta. Tapi ada waktunya waktu kamu harus diam di kakiku. Memilih untuk diam dan bukan mengerjakan pekerjaan tanganmu. Itu yang membawa kamu terus berhasil dan terus naik di atas rata-rata. Jadi kalau saudara bilang, wah pendeta saya mah ngomongnya gak boleh kerja pak. Suruh melayani terus, tiap minggu di gereja. Gak kayak begitu. Tapi yang lagi diajarkan Tuhan lewat ayat ini namanya prinsip. Pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu penting. Tapi kalau ini sudah membuat hatimu jadi ruwet, kecewa, stop. Sekarang pilih untuk diam di kaki Tuhan dan berkata, Lord, tolong bicara. Saya gak ngelihat di mana Tuhan. Saya kurangnya di mana. Waktu your spirit is strong and healthy. Waktu engkau bergaul dengan firman. Pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu akan semakin maksimal. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ajakan saya. Untuk saudara yang ada di House of Blessing pada hari ini. Reposition prioritas kehidupan saudara. Jadi seorang murid. Kalau engkau jadi seorang murid, engkau mengizinkan Tuhan membawa engkau bertolak ke seberang. Menjadi seorang murid berarti saudara melayani. Menjadi seorang murid berarti saudara bekerja keras. Karena saudara tidak bisa pisahkan kerohanianmu hanya datang hari Minggu. Kalau saudara pisahkan kerohanianmu hanya hari Minggu, lah Senin sama Sabtu, Anda nyembah siapa? Sebab penyembahan kepada Tuhan bukan masalah apa yang dilakukan, tapi kepada siapa Anda mengerjakannya. Saya tutup dengan kesaksian ini. Satu hari ada orang yang bertanya, Pastor, yang mana yang lebih penting? Keluarga dulu, pekerjaan dulu, atau pelayanan dulu? Saudara pasti pernah dengar variasi, betul? Ada yang bilang, pelayanan dulu. Ada yang bilang gak bisa keluarga dulu. Ada yang bilang gak bisa pekerjaan dulu. Satu hari hati saya dirubah oleh Tuhan.
Waktu Tuhan tanya sama saya, Tuhan bilang seperti ini. Seorang guru sekolah, ada gak yang rohani dengan pekerjaannya sebagai seorang guru? Saya jawab, tidak ada Tuhan. Terus Tuhan tanya, seorang dokter yang bekerja di rumah sakit, ada gak yang rohani dengan pekerjaan dokternya? Saya bilang gak ada Tuhan. Seorang pendeta full time menggembalakan gerejanya, rohani gak? Saya bilang ya rohani dong Tuhan. Itu kan melayani rumah Tuhan. Terus tiba-tiba Tuhan rubah konsep saya. Dia bilang seperti ini. Kalau guru yang pagi, setiap pagi dia bangun. Dia bilang Tuhan urapi bibir lidahku hari ini. Supaya waktu aku ngajar anak-anak ini Tuhan. Anak-anak ini akan diajarkan dengan hikmat. Dan aku berdoa engkau jamah dan lawat mereka. Supaya mereka jadi pemimpin-pemimpin yang dapat merubah kota, bangsa mereka. Pemimpin-pemimpin yang akan menjadi terang di generasi mereka. Terus Tuhan tanya, rohani gak? Nah saya bilang sangat rohani Tuhan. Kalau dokter setiap pagi dia bangun, dia bilang Tuhan aku serahkan tangan ini yang operasi. Tuhan kasih aku hikmat supaya setiap keluarga yang datang meminta tolong. Waktu aku operasi sanak saudaranya, terjadi kesembuhan dan pemulihan. Supaya Tuhan keluarga itu boleh mengenal bahwa ada harapan di dalam Yesus. Tuhan mampukan aku setiap suster, setiap pasien, setiap orang yang aku temui. Biar aku boleh memancarkan kasih Tuhan. Tuhan tanya, rohani atau enggak? Saya bilang rohani Tuhan. Kerohanian bukan ditentukan dengan apa yang kau lakukan. Kerohanian adalah kepada siapa engkau mengerjakan apa yang kau lakukan. Kau ibu rumah tangga? Engkau pebisnis? Engkau ngepel bangunan? Engkau beternak, kalau engkau kerjakan segala sesuatu dengan konsep aku murid Tuhan, aku pelayan Tuhan. Dan engkau dedikasikan hidupmu setiap hari untuk mengetahui Lord yang kamu mau aku lakukan itu apa. Siapa yang mau engkau aku berkati hari ini, siapa yang mau Tuhan aku doakan hari ini, siapa Tuhan. Apapun pekerjaanmu engkau rohani. Saya mau kasih tahu sama saudara, ke gereja tidak membuat saudara dan saya rohani. Waktu saya pertama mulai melayani khotbah umur 21 tahun. Dengan jelas saya gak akan pernah bisa lupa. Tuhan datang ke saya dan Tuhan tunjuk saya dan berkata, kamu bisa khotbah, kamu tetap bisa masuk ke neraka. Sebab kekristenan saya bukan ini. Saya bisa tipu saudara habis. Saudara gak tahu kan saya di rumah ngapain. Saudara gak tahu gimana saya memperlakukan istri saya. Saudara gak tahu bagaimana saya memperlakukan anak-anak saya. Kerohanian saya tidak ditentukan dengan khotbah saya. Ini cuma namanya mandat. Ini tugas, ini fungsi, ini panggilan saya. Tapi ini bukan kekristenan saya. Tapi kekristenan saya dan saudara, mau pendeta atau bukan pendeta, sama. Apakah kita menjadikan Yesus yang pertama dan yang terutama? Kita melayani, kita berkorban, kita memberi, kita diam di hadirat Tuhan. Kita cari wajah Tuhan. Kita dengar suaranya. Dan kita belajar taat. Itu kekristenan kita. Pendeta atau bukan pendeta, sama. Kalau hari ini kau hanya berpikir aku jemaat. Gini aja masuk keluar gereja. Itu tipuan dari setan saudara. Darah yang sama yang menebus Pastor Dio adalah darah yang sama yang menebus saudara. Roh yang sama yang bicara sama Pastor Samuel adalah roh yang sama yang ada atas kehidupan saudara. Saya berdoa setiap saudara dan saya bangkit. Waktu engkau bangkit, Anda diperlengkapi sama pesan gembalamu. Anda diperlengkapi sama khotbah. Anda pulang, yes Lord, Anda kerja keras. The moment Anda balik ke gereja minggu depan, Anda sedang membawa korban ucapan syukur. Terima kasih untuk apa yang kau sedang dan akan terus lakukan dalam keluargaku. Di situ ukupanmu dihirup oleh Tuhan. Dan Tuhan bilang berkenan. Tapi kalau enggak, kita datang ke gereja kayak mayat, cuma memenuhi. Kalau belum ke gereja kayaknya gak afdol. Tapi di dalam gereja kita bisa kayak begini, bisa kayak begini, bisa kayak begini. Terus kita bilang, Yesus Rajaku, munafik. Ada ajakan dari Tuhan. Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah benar. Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran.
Saya ajak kita semua bangkit berdiri pada pagi siang hari ini. Dengan rendah hati saya minta semuanya tutup matamu. Just you and God. Tutup matamu, gak usah pusing sama orang sebelahmu. It's you and God. Saya tahu mungkin hari ini agak lebih lama dari biasanya, but it's you and God. Satu momen perjumpaan dengan Tuhan is enough. Agustus 28 tahun 2003, selama 2 jam. That changed my life. Satu perjumpaan dengan Tuhan hari ini bisa merubah saudara. Dan saya merasakan in my spirit, ada beberapa dari saudara, you used to be on fire for God. Tapi saudara sempat dikecewakan oleh gerejamu, dikecewakan oleh orang. Dan akhirnya saudara jadi pahit. Engkau berkata, ya udahlah, gua biasa-biasa aja. Hari ini God wants to revisit you again. Sebab pengharapanmu artinya apa? Waktu saudara bergantung dengan Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, I want to trust you. Aku mau hidup di atas rata-rata dengan Tuhan. Pengharapanmu di dalam Yesus tidak pernah sia-sia. Sebab Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. So saya mau saudara ambil beberapa detik ke depan, tutup matamu dan ngomong sama Tuhan. Recommit to God. Recommit to God. Malam hari ini. Malam hari ini. Mungkin kau Marta. Kau sempat melayani tapi kau capek. Tuhan lagi ngajak. Come on, sit with me. I want to talk to you. Mungkin kau seperti murid-murid yang naik atas perahu. Anda offended dengan Tuhan. Kenapa? Badai terus yang kau alami Tuhan. Kok kayaknya Tuhan tidur. But you know Allah Israel tidak pernah terlelap. Tuhan sedang ngajarin saudara. How to walk in peace. Dan damai tidak ditentukan oleh keadaan kondisimu. Tapi siapa yang ada di dalam perahu kehidupanmu. You talk to God. Bapak, aku berdoa. Saat ini setiap doa yang sedang naik di hadapan altar Tuhan. Setiap seruan dan jeritan hati anak-anakmu. Aku berdoa biar kau sambut itu Tuhan. Sambut doa mereka. Sambut Tuhan Yesus. Aku berdoa jeritan hati mereka. Kerinduan mereka. Dan aku minta Roh Kudus. Aku yang menjamah setiap hati saat ini. Jamah setiap hati saat ini Tuhan, aku berdoa. Dan beritahukan kepada masing-masing anak-anakmu. Bahwa engkau selalu ada. Tidak pernah sekali-kali kau tinggalkan. Tidak pernah sekali-kali kau buang kami. Gak pernah sekali-kali kau biarkan kami jalan sendirian. Hari ini kami berurusan dengan Tuhan. Kalau engkau capek dengan kekristenan yang mati, ya gitu aja. There can be a breakthrough. Dan hari ini, this moment menjadi awal dari terobosan hidupmu. This moment. Aku berdoa, dimanapun anak-anakmu berada Tuhan, stir their hearts on fire. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saudara perlu rededikasi hidup kamu, katakan sama Tuhan, rededicate your life. Rededicate your life. Saat ini masing-masing rededicate your life dengan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk GBI House of Blessing Tuhan. Syaralamandiri aralalamanda. Kalau saudara sudah rededikasi kepada Tuhan, saya ajak saudara, mari kita sembah Tuhan seperti yang saudara belum pernah lakukan sebelumnya. Worship Him dan katakan, aku mengasihi Engkau, Dia layak saudara. Saat ini persembahkan seluruh hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Syaralamanda. Kami mau Engkau Tuhan. Tuhan, kami perlu Engkau. Terima kasih sebab Engkau menyediakan buat kami lebih dari apa yang kami bisa pikirkan, dambakan dan minta. Oh, tapi hari ini kami mau mulai Tuhan. Menjadikan Yesus kembali yang pertama dan yang utama dalam hidup kami. Haleluya. Shikaralalamandi. Katakan, this is my desire. This is my desire. This is my desire to honor you. Come on, katakan as your prayer, Lord, with all my heart, I worship you. I feel the anointing is about to come in this room pada hari ini. All I have within me, I give you praise. Oh,
from your heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment, God, every moment come on, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Lord, I have you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. Give you my soul. I give you my soul. Lord, I live for you alone. Every breath that I take, yes, God, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Just the voices. Lord, I give you my heart. Kalau ini doamu, katakan, Lord, I give you my heart, I give you my soul. Lord, I give you my heart. Katakan kepada Tuhan, I give you my soul. Engkau dengar Tuhan. This is our commitment today, Lord. Kami rindu dikasihkan permulaan yang baru di dalam perjalanan kami dengan Engkau. Let every moment have your way, Father. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I wanna live. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Mari katakan sekali lagi, Lord, have your way. Dengan segenap hati, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live only for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way in me. As we pray, Lord, have your way in me. And have your way in me. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Hai Church, berikut merupakan pengumuman GBI Purinda untuk minggu ini. Ibadah Wanita Women in Christ hari Kamis 28 September 2023 diliburkan. Ibadah akan dilaksanakan kembali pada Kamis 5 Oktober 2023 pukul 10 pagi di GBI Purinda Basement G4 Zona Merah dengan pembicara Evangelis Lili Sulistio. Hai Church, tahukah saudara bahwa gereja kita sedang mengalami revival hadirat Tuhan yang luar biasa? Sejak pencurahan Roh Kudus sampai hari ini, Tuhan menyatakan kehadirannya dan melawat banyak orang. Pastor Dio mendapatkan bahwa Intergen Prayer akan menjadi pusat kehadiran Tuhan yang tidak biasa, yang akan melawat banyak orang dan mendorong terjadinya kegerakan Roh Kudus dari gereja kita yang berdampak sampai luar. Mengapa Intergen Prayer begitu spesial? Karena di sini kita memberi ruang dan waktu lebih banyak untuk Roh Kudus bekerja. Kita menyembah dan berdoa lebih lama dari biasanya. Dan disinilah Tuhan menyatakan kehendaknya bagi setiap kita. Nubuatan demi nubuatan dilepaskan, dan pesan Tuhan yang tajam disampaikan. Saudara yang sakit akan disembuhkan, yang sedang dalam tekanan Tuhan akan lepaskan, yang butuh kekuatan akan mendapatkan, dan yang butuh jalan keluar Tuhan akan berikan lewat Intergen Prayer ini. Hal ini sudah dibuktikan dengan adanya kesaksian-kesaksian dari doa-doa yang dijawab lewat Intergen Prayer. Oleh karena itu, mari kita semua bergabung di Intergen Prayer setiap Selasa pukul 7 malam di GBI Puri Indah, Basement G4, Zona Merah. See you there and God bless.
Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan mengadakan Bible Study yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 September tahun 2023 jam 7 malam di GBI House of Blessing. Kali ini saya akan membahas tentang imitating God, menjadi peniru-peniru Allah. Di dalam surat Efesus, Paulus menjelaskan secara rinci bagaimana kita menjadi anak Allah, bagaimana kita meniru Allah, bagaimana kita menjadi serupa dengan Allah. Dalam seri kali ini saya akan membahas secara detail bagaimana langkah-langkah kita menjadi anak Allah, bagaimana kita meniru Allah. Jadi sekali lagi tanggal 27 September tahun 2023 pada jam 7 malam di GBI House of Blessing. Jangan sampai kita ketinggalan. Tuhan Yesus memberkati kita. Hai Church, hadirilah seminar dengan tema Live Lifeful Because You Deserve It bersama dengan Dr. Fred Tok. You know why this bottle is crushed easily? Because it's empty. It's devoid of anything. When our bottle, when our life is empty, we will be crushed easily by the pressure of the world. You got to let them go. Letting them go is not to free them, it's to free yourself. Forgiveness is not to free those who have hurt you in your past. Forgiveness is to let yourself go and be free. Dr. Fred Tok adalah seorang psikolog klinis yang akan membagikan tentang bagaimana kita dapat memulai perjalanan mencari jati diri dan pertumbuhan secara pribadi. Seminar ini akan diadakan pada tanggal 29 September 2023 pada pukul 7 malam bertempat di GBI House of Blessing. Ditunggu kehadirannya, and God bless you! Untuk Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas dan belum memiliki komunitas, dapat menghadiri ibadah kristal yang diadakan setiap Rabu di minggu terakhir jam 10 pagi di GBI House of Blessing. Sekian informasi dari kami. Happy Sunday and God bless you. Mari kita berdoa. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa dalam surga, ini adalah umat-Mu yang datang minggu demi minggu ke tempat ini. Karena itu Tuhan, Aba berdoa memohonkan berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pulanglah dan bawalah segala berkat terbaik yang Allah Bapa sudah berikan dalam kelimpahannya. Cinta kasih daripada Yesus Kristus yang Dia buktikan lewat kematian di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan biarlah ada tuntunan, bimbingan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari segenap umat yang telah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.